Duh, era Anies bolak-balik diprotes warga malah dicat warna-warni. Kini trotoar kawat berduri depan kedubes Amerika dibongkar PJ Heru. Anies mana berani, kan? Titik. Kalau saya pribadi harus setuju dibuka saja biar kita gampang akses bolak-balik, terus orang olahraga, tidak monoton kayak orang sepihak yang memiliki. Biar kita merasa memiliki warga Indonesia ini tetap kita sama. Berbahaya sih kalau misalnya harus keluar ke jalanan. Soalnya kan banyak lalu lintas yang berkendara. Kalau buat pejalan kaki tuh kayaknya nggak pantas gitu. Harusnya di jalan trotoar, harus dibuka. Biasa jalan kaki ya itu agak ngeribetin sih, soalnya harus muter kan, harus nyebrang. Jadi yang harusnya ke balai kota tinggal lewat aja, jalan aja harus nyebrang sini, nyebrang sana. Jadi agak ribet aja sih paling gitu. Membahayakan pejalan kaki, soalnya di sini lumayan ramai dan kencang-kencang kendaraan, jadi takut itu bisa membahayakan. Mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan dan mengutamakan untuk pejalan kaki ya, terutama seperti trotoar itu kan memang diperuntukkan untuk pejalan kaki ya. Untuk akses olahraga. Iya benar. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Kawat berduri yang menghalangi pejalan kaki di trotoar depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Kedubes Amerika telah bertahan melintang menembus era Gubernur Jokowi, Ahok, hingga Anies Baswedan. Akankah PJ Gubernur Heru kini mampu memutus kawat tajam nan berkarat itu? Sudah sejak lama pejalan kaki menuntut agar trotoar depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu dibuka setelah sekian lama ditutupi barier beton dan kawat berduri. Kelompok pemerhati hak pedestrian komunitas pejalan kaki juga menuntut pembukaan trotoar tersebut. Gara-gara trotoar ditutup, pejalan kaki harus melangkah keluar dari trotoar dan berjalan di badan jalan raya. Badan jalan yang juga digunakan oleh kendaraan bermotor. Tak ada perlindungan bagi pejalan kaki dari kendaraan bermotor yang melaju. Sebenarnya, trotoar depan Kedubes Amerika ini bukan baru-baru ini saja ditutup, melainkan sudah terlalu lama ditutup. Hikayat penutupan trotoar depan Kedubes Amerika telah berlangsung melewati beberapa gubernur. Secara historis, catatan berita detik.com menunjukkan kondisi ini sudah terjadi sejak 1 Agustus 2005. Disebutkan di berita detik.com, trotoar dipenuhi beton sehingga para pejalan kaki harus turun ke aspal jalan. Sekedar catatan, 2005 adalah era Gubernur Sutioso. Kala itu dan era setelahnya, Kedubes Amerika memang sering menjadi lokasi demonstrasi. Pengamanan juga sempat diperketat saat terjadi peristiwa yang menyedihkan di Kuningan, Jaksel pada tahun sebelumnya. Penutupan trotoar depan Kedubes Amerika terus bertahan di era Gubernur DKI selanjutnya. Pada Oktober 2018 era Gubernur Anies, barier beton yang memagari trotoar depan Kedubes Amerika berubah menjadi warna-warni. Ini terlihat dari foto Google Street View. Namun tetap saja, pejalan kaki tidak bisa menginjak trotoar di sini. Jadi sebenarnya sudah ada banyak yang protes, terutama di era masa kepemimpinan Anies. Namun bukannya ditangani dan dibuat aman dengan melakukan negosiasi dengan Menteri Dalam Negeri atau semacamnya, malah cuma dicat warna-warni. Bahkan Anies juga mengecat warna-warni separator dan pembatas jalannya. Bukan cuma di kawasan sekitar Kedubes Amerika, di beberapa jalan di kawasan lain juga dicat warna-warni. Tapi lucunya, setelah sempat dicat warna-warni, pembatas jalan di kawasan Pasar Rebo kembali dicat hitam putih. Anies langsung membuat alasan pengembalian warna pembatas jalan menjadi hitam putih lagi. Menurut Anies, khusus pembatas jalan atau marga ada tujuan khusus yaitu keselamatan lalu lintas, sehingga tidak sembarangan boleh dicat untuk estetika. Jadi Anies memang tak tahu tentang peraturan untuk keselamatan lalu lintas. Jadi kerjanya itu loh asal-asalan buang anggaran. Tapi kok lucunya, kenapa separator jalan di depan Kedubes Amerika Serikat hingga kini tidak dirubah? Akhirnya tibalah di era PJ Heru yang langsung mengatasi masalah ini. Kabar terbaru, PJ Heru bakal membuka trotoar ini setelah Duta Besar Amerika Serikat legowo bila trotoar itu dibuka untuk umum. PJ Heru mengatakan pihaknya sedang merampungkan proses administrasi untuk pembukaan trotoar tersebut. Ia mengatakan proses pembukaan akses trotoar itu melibatkan Kedubes Amerika dan Kementerian Luar Negeri. Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Sung Ye Kim, menyatakan siap membuka trotoar depan kantor Kedubes Amerika. Sung Ye Kim siap berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan Sung Ye Kim lewat akun Twitter resminya @USAMB Indonesia
dan diterjemahkan akun Twitter resmi Kedubes Amerika Serikat di Jakarta @US_Embassy_JKT. Pihak Kedubes Amerika menyadari kebutuhan Jakarta untuk memfasilitasi pejalan kaki. Jadi kini warga bisa melewati trotoar dan tidak perlu lagi turun ke jalan yang bisa membahayakan keselamatan para pejalan kaki. Dari keputusan ini tentu bisa disimpulkan bahwa kemauan untuk menyelesaikan masalah guna membuat nyaman dan mengedepankan keselamatan masyarakat haruslah ada, bukan malah membuat keputusan yang unfaedah, mengecat separator jalan dengan warna-warni yang membuang banyak anggaran. Gak gitu guna juga. Jadi bagaimana menurut Anda? Termasuk di Jakarta, seluruh rumah-rumah yang tidak ada IMB, kami mulai datangin, kita bilang harus diurus izinnya dapat IMB. Terbongkar, rekam jejak Ahok berani lawan konglomerat Surya Paloh. Ternyata Pulau Kali Age tempat pertemuan koalisi Anies pernah disegel Ahok karena tak punya IMB, pantesan sekomplotan sama gak benar. Tentu ketika akan membangun sebuah bangunan itu, selain pada konteks legalitas perizinan, dia juga harus perhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Nah, dalam hal ini sebaiknya memang pemerintah daerah atau bupati setempat itu yang sudah memasang rambu-rambu dengan tegas agar kepada siapapun pemilik usaha, pemilik resort, pemilik pulau, Anda harus mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena hampir lebih dari setengah rumah Jakarta nggak ada IMB. Jadi tapi kalau kamu membangun di atas jalur hijau, di atas lahan yang tidak mungkin mengurus IMB, kami bongkar. Pasti kami bongkar itu. Yaitu dari Demokrat dan PKS dengan Ketua Umum Partai Nasdem di tempat Pak Surya Paloh di Pulau pada hari Jumat tanggal 26 Mei yang lalu hadir langsung Pak AHY ya dengan sekjennya, dengan petinggi Partai Demokrat, lalu Pak Salim Asegaf Al-Jufri dengan Presiden PKS Pak Saidu, Pak Sohibul Imam, ada Pak Muzamil dan beberapa petinggi PKS lainnya. Dari Nasdem ada saya, ada Pak Sugeng, ada Pak Hermawi Taslim. Ya, pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan ya dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem ya. Sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh koalisi. Ketika ditanya mengenai pencabutan segel pulau milik Ketua Umum Nasdem itu, Ahok mengatakan penyegelan itu terbilang sia-sia. Yang terpenting, kata mantan politisi Gerindra itu, adalah bagaimana memberikan sanksi berupa denda dan harus bayar pajak yang tinggi kepada pemerintah. Ternyata, Ahok dulu pun pernah musuhan sama Surya Paloh karena memang melanggar aturan. Ya jadi harus ditertibkan. Pantesan kini mereka, Surya Paloh, Anies menjadi satu komplotan. Yang satu sengaja melanggar aturan, yang satunya lagi mantan gubernur yang memperlancar agar si pelanggar tetap santai melanggar aturan. Jadi ingat tower Nasdem yang katanya juga melanggar aturan izin di DKI. Tapi kan tetap dibangun di era Anies Baswedan. Oh pantesan, sekarang mereka bersatu ingin melegalkan semuanya. Seperti diketahui, perwakilan dari Koalisi Perubahan mengadakan pertemuan secara diam-diam di pulau milik Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Pertemuan tersebut kabarnya membahas soal cawe-cawenya Presiden Jokowi. Mereka, para pendukung Anies ini sepertinya sangat panik. Makanya isu cawe-cawe Presiden Jokowi diartikan dengan seenak jidatnya yang seolah-olah Anies ini akan dijegal dari pemilu 2024. Bahkan pertemuan itu juga memutuskan bahwa Koalisi Perubahan lebih memberikan dukungan kepada Partai Nasdem atas ditetapkannya status tersangka terhadap Johnny Plate. Jadi ada benarnya kemungkinan paniknya Paloh dan para elit partai pendukung Anies adalah karena memang ada duit yang mengalir ke partai politik tertentu dan kemungkinan ada pada salah satu di Koalisi Perubahan. Memang benar para bandar itu mungkin punya banyak aset, tapi untuk menjual aset dalam waktu dekat tidaklah mudah. Para bandar mungkin tidak mau kehilangan asetnya begitu saja, sehingga para bandar semakin bingung dan manyun-manyun. Jokowi kan kuat dan sulit dijatuhkan karena didukung oleh mayoritas rakyat kecuali kadrun. Bahkan sebenarnya kekuatan Jokowi itu berhubungan dengan waktu. Artinya kekuasaan para bandar dan bohir ini lambat laun pasti akan mengalami kekendoran. Itulah hukum sunatullah bahwa kekuasaan itu ada masanya.
Jika dulu Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun, toh akhirnya juga harus diturunkan paksa. Jadi Jokowi akan tetap cawe-cawe agar para bandar dan boyer itu semakin bingung dan semakin gerah. Sehingga tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk membuat negara ini jadi negara yang terbelakang. Negara ini harus segera diperbaiki. Syarat untuk jadi negara maju sudah ada semua. Tinggal membereskan semua duri dan penghalang seperti korupsi dan sebangsatnya itu. Jadi bagaimana menurut Anda? Rekam jejak Ahok yang pernah melawan Surya Paloh ini. Sudah pada tahu belum? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya.